Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Mustasbahan dengan NPM 21127 dan rekan saya Maulida Dewi Amanda dengan NPM 21119. Di sini kami merupakan praktikan dari praktikum simulasi komputer dari kelompok 104 sesi Kamis. Nah, di sini kami hendak melakukan running dengan software Vensim atau melakukan simulasi dengan software Vensim dengan studi kasus yakni produksi kacang kedelai. Nah, awal-awal dari proses ini, pertama kita akan mengklik new model. Di mana new model ini kita initial time-nya kita akan isi dengan tahun kita sekarang, yakni 2023. Untuk final time-nya kita akan tuliskan untuk 2028. Dikarenakan kita akan simulasi ini kita akan coba lakukan sampai dengan 2028. Setelah itu, units of time-nya kita ganti year. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan pertama-tama di sini kita akan membuat CLD atau causal loop diagram. Yang pertama-tama yakni kita mengklik variabel. Kita akan buat variabel yang pertama dulu, yakni di sini produksi kacang kedelai. Kita akan membuat keseluruhan variabelnya, produktivitas kacang kedelai, lalu jumlah permintaan, ini ada gagal panen. Ini ada curah hujan, lalu ada jumlah pupuk, lalu ada bibit unggul, ada lahan, lalu luas lahan, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Ini untuk produktivitas kacang kedelai. Lalu ada jumlah permintaan, yakni adalah peningkatan dan penurunan. Panen alih fungsi lahan, ada suhu dan iklim, lalu ada hama, dan yang terakhir adalah kurangnya air. Setelah semua variabelnya ada, selalu kita klik arrow, di mana kita akan menghubungkan di mana produksi kacang kedelai dipengaruhi oleh apa, gagal panen dipengaruhi oleh apa. Ini kita akan produksi kacang kedelai. Produksi kacang kedelai kita perlu menghubung-hubungkannya. Hal ini dapat dirapikan dengan variabel lalu kita menarik. Tarik agar lebih dekat sehingga terlihat lebih rapi. Jadi kita klik arrow lagi. Di sini kita akan menambahkan plus atau minus, yakni hubungannya apakah dia mempengaruhi secara baik atau memberikan timbal balik yang baik atau timbal balik yang buruk. Nah, di sini kita mengklik yang ada tengah titik di tengah situ dengan mengklik kanan. Tidak bisa diklik seperti biasa, karena kalau diklik seperti biasa nanti tidak akan muncul bagian ininya. Ini kita klik peningkatan akan mempengaruhi dengan baik.
Untuk penurunan negatif. Ini positif. Hal ini berlaku untuk semua panah. Nah, begini adalah hasil aslinya dapat dilihat. Dari sini kita juga dapat mengedit agar ini berbentuk lengkungan, di mana kita menarik titiknya saja agar lebih terlihat bagus. Nah, seperti ini. Ya, dengan ini causal loop diagram sudah jadi. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan ke stock flow diagram, di mana kita akan klik new model lagi. Nah, yang ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, kan akan muncul seperti ini lagi, kita isi sama seperti tadi, 20-2023. Lalu final time-nya 2025-2028. Lalu units of time-nya year. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita menggunakan stock flow diagram, jadi kita di sini menggunakan level. Kita akan mengisi level yang pertama, yakni dengan produksi kacang kedelai. Dan level yang kedua, yakni per jumlah permintaan. Dapat kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah ini, maka kita akan tambahkan rate-nya. Nah, rate yang pertama, yakni adalah peningkatan permintaan. Nah, yang selanjutnya, yakni penurunan permintaan. Begitu juga yang produksi kacang kedelai, yang bagian sini kita isi dengan produktivitas kacang kedelai. Dan yang satunya kita isi gagal panen. Nah, setelah itu kan sudah terisi semua. Di sini kita hanya tinggal menambahkan variabel-variabelnya. Yang atas yakni presentase peningkatan. Lalu ada presentase penurunan. Maksudnya yakni faktor-faktor gagal panen. Kita isi sama seperti yang di causal loop diagram tadi. Alih fungsi bahan. Lalu ada suhu dan iklim. Lalu ada hama. Dan yang terakhir ada kurangnya air. Lalu ada juga faktor-faktor dari produktivitas kacang kedelai. Tadi ada timah, curah hujan yang pertama. Lalu ada jumlah pupuk. Lalu ada bibit unggul. Ada penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah luas lahan. Sama seperti apa tadi, causal loop diagram. Di sini kita menghubungkan lagi dengan arrow. Dan mari kita aktifkan terlebih dahulu.
Nanti kita hubungkan dengan arrow lagi. Nah, ini penghubungannya tidak ditaruh pada tulisan peningkatan permintaannya, tapi pada segitiga di sini. Juga ini. Taruh satu persatu. Yang dihubungkan juga jumlah permintaan juga mempengaruhi produksi kacang kedelai. Jadi juga dihubungkan. Nah, setelah ini semua terhubungkan, kita akan lanjutkan dengan equation. Di mana kita klik equation di sini. Kita akan mengisi satu persatu dari setiap variabel di sini. Yang pertama yakni presentase peningkatan. Di mana presentase peningkatan di sini kita menggunakan 0,9. 0,9 di sini 0,9 tidak dituliskan dengan koma namun dengan titik. Lalu kita klik OK. Juga presentase penurunan di sini kita menggunakan 0,5. Lalu penurunan permintaan di sini sudah ada variabel bantuan, jadi kita bisa pilih ini lalu dikalikan dengan 1000. Oke, nah, di sini saya sudah mengisi keseluruhan equation-nya. Ini equation terakhir, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan Ctrl A. Kita Ctrl A, kita akan simulate. Kita klik yes. Di sini kita Ctrl A lagi. Kita buat, nah, klik yes. Nah, begini berikut adalah grafiknya. Dapat dilihat bahwa di sini produksinya yakni terjadi penurunan. Lalu selanjutnya kita juga dapat lihat pada tabel. Nah, berikut adalah tabel dari gambar tersebut. Biaya produksi kacang kedelai di sini kan sesuai dengan grafik tadi mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan I/O object atau user interface. Jadi yang pertama-tama sebelum kita masuki I/O object, di sini kita perlu menghapuskan semua perkalian atau equation yang ada pada pekerja apa tadi stock flow diagram kita, yakni ada pada pertama curah hujan. Oke, jumlah pupuk. Lalu kita hilangkan semuanya. Nah, setelah semua perkaliannya dihilangin, kita selanjutnya bisa mengklik yakni move atau size. Klik. Di sini kita akan mengubah menjadi ini. Kita buka view kedua. Setelah kita buka view kedua, kita akan buka IO object. Klik di sini. Di sini kita akan menggunakan output workbench tool. Di sini kita akan memilih graph, akan memilih level, yakni produksi kacang kedelai. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan mengklik jumlah permintaan. Pertama kita klik produksi kacang kedelai terlebih dahulu, lalu kita exact. Di sini kita akan mengubah ini menjadi graph. Lalu kita klik OK. Pindah terlebih dahulu. Kita klik lagi dengan level jumlah permintaan. Kita klik exact. Lalu graph, klik OK. Lalu kita tambah lagi hingga semua inti apa itu faktor utamanya masuk semua. Nanti akselerasi. Ini gagal permintaan. Kita tulis produktivitas kacang kedelai terlebih dahulu. Exact. Grafik. Oke. Lalu ada satu lagi. Yakni gagal panen. Oke.
Nah, setelah ketiga itu kita akan lanjutkan lagi dengan input slider. Di mana input slider ini tekan ini semua digunakan. Jadi yang pertama kita gunakan adalah prestase peningkatan, di mana kita akan gunakan sampai dengan 100 dengan width increment 10. Lalu kita klik OK. Kita lagi sama input slider. Kita gunakan prestasi penurunan. Oke. 10, 100. Kita akan lakukan hal ini sampai dengan ke semua variabelnya terpenuhi. Nah, berikut keseluruhan variabel sudah saya buat, ya objeknya. Satu, kita bisa mengklik FanSim ini. Klik yes. Dari sini kita sudah bisa mengaturnya. Yang ini kita coba alihkan, nanti akan grafiknya akan bergerak. Dapat lihat grafiknya bergerak di sini. Sehingga keseluruhan dapat lihat grafiknya pada setiap kali kita merubah, maka akan auto tersimulasi. Nah, sekian dari running software-nya akan dilanjutkan dengan penjelasan modul. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan modul. Next. Jadi FanSim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel, di mana perangkat lunak FanSim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan lain-lain. Next. Di mana menu-menu pada FanSim ini yang pertama ada menu file yang terdiri dari fungsi seperti open model, save, dan lain-lain. Lalu ada menu edit yang membolehkan untuk menyalin atau menempatkan bagian dari model. Lalu ada menu view yang digunakan untuk memanipulasi sketsa model. Lalu menu model yang menyediakan akses pada simulation control dan dialog time bound. Lalu ada menu option yang merupakan manset pilihan global FanSim PLE dan menu Windows yang membolehkan untuk berpindah antara window-window yang terbuka, dan yang terakhir menu help yang menyediakan akses informasi FanSim PLE. Next. Dan berikut adalah macam-macam dari toolbar pada FanSim. Next. Dan begitu juga build window yang digunakan untuk membuat model dalam FanSim beserta keterangan fungsinya seperti log sketch, move size, variable auxiliary, stock tool, arrow, red, variable tool, comment tool, delete, dan juga equation. Next. Selanjutnya juga ada menu status bar yang memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa dengan beberapa tombol beserta fungsinya seperti font, size, bold, italic, underline, strike through, dan lain-lain. Next. Output window ditampilkan dengan mengklik pada salah satu tombol analisis tools. Tool analisis mendapatkan informasi dari model dan menampilkan informasi tersebut dalam suatu jendela sebagai diagram grafik atau teks bergantung pada perangkat tertentu yang dipilih. Next. Dan berikut adalah macam-macam analisis tool, di mana analisis tool ini memperlihatkan informasi tentang variabel workbench, baik tempat atau nilainya dalam model atau perilakunya dari dataset simulasi. Next. Lalu ada control panel di mana ada beberapa macam. Yang pertama variable selection, lalu ada time axis, scaling, dataset, dan juga graphs. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.